hadis Bukhari Muslim. Wa qala aidan la yakhluwan rajulun bi imra'atin fa inna asyaitana tsalithuma. Jadi seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh menyepi bahwa di situ ada syaitan ketiganya. Akhrajahu al-Imam Muslim min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Itu Syekh bin Baz fatwanya. Lain lagi mengenai menggunakan diblah cincin. Asli namanya diblah. Ma hukum libs ma yusamma bid-diblah fil yad al-yumna lil khatib wal yusra lil mutazawwij ilman anna hadhihi diblah min ghairi dhahab. Hukumnya apa menggunakan cincin kalau sebelah kanan berarti masih khatib, masih tunangan, dan kalau kiri berarti sudah kawin. Tapi perlu diketahui bahwa menggunakannya bukan dengan cincin emas, maksudnya perak atau lainnya, yang boleh lah, yang halal. Jawabannya Syekh bin Baz, la na'lam li hadza al-amal aslan. Maksudnya tidak ada, kita tidak tahu hukumnya bahwa itu asli atau asal daripada Rasulullah SAW dari hadis tertentu. Fi syara' wal awla tarki dzalika sawa kanat ad-diblah min fiddah aw ghairiha. Jadi lebih baik al-awla ditinggalkan diblah itu walaupun dari perak atau lainnya. Tapi biasanya orang Indonesia tidak menggunakannya. Ada juga yang menggunakannya. Yang banyak orang ya. Nah, dari itu lebih baik tinggal saja. Karena fahiya haram ala rajul dan Rasulullah SAW naha ar-rajul at-takhattum bi dzahab, kalau mengenai zahab tidak boleh, karena tidak boleh laki-laki menggunakan emas. Artinya ini biasanya adat ini ambil dari Nasara. Di orang-orang Islam tidak menggunakan. Tapi saya lihat akhwanina al-Masriyin, kalau orang-orang Mesir, kalau sampai dilepas bisa minta cerai. Ini tandanya bahwa kalau masih dipakai berarti masih ada hubungan suami istri. Kalau dilepas, tanya mana cincinnya. Bisa dimarahin, bisa minta cerai, atau berarti sudah ada pikiran lain atau bagaimana. Sampai begitu. Adat, jadikan adat. Di fatwa lain mengatakan bahwa diblah itu di rajul wal nisa min umur al-mubtada'ah, adalah satu perkara yang dari bid'ah, laki-laki atau perempuan. Juga dari yang dikatakan menggunakan kitabat ism rajul wal mar'ah, ada ditulis juga, ditulis namanya yang laki-laki nama perempuannya, dan yang perempuan nama laki-laki. Mereka mempunyai i'tiqad bahwa dengan adanya tulisan di cincin itu sebab al-mawaddah bainahuma wa hadha nu' min asy-syirk. Kalau seandainya sampai beriktikad bahwa tulisan itu atau diblah itu untuk mendekatkan hubungan, untuk menjamin hubungan suami istri, itu bisa berarti percaya pada khatam. Qad yuaddi ila syirk. Kita percaya pada barang yang mati, tidak percaya sama Allah. Kita kan bisa hubungan dengan al-isyrah, dengan hubungan yang baik, menggaul yang baik, dan juga dengan berdoa supaya hubungannya baik tanpa dengan menggunakan diblah tadi, cincin. Wa inaha iddatun min asbab lam yaj'al sababan li yaqla qadarullah wala syar'an. Jadi bahwa tidak ada hubungannya dengan syara' atau tidak ada hubungannya dengan takdir. Wa kam min zawjain bidun diblah wa huma ala aqwa ma yakun min al-mawaddah wal mahabbah. Ini Syekh Utsaimin mengatakan banyak orang laki-laki atau suami dan istri tanpa menggunakan diblah aja, tanpa mas kawin, menunjukkan cincin tadi, hubungannya baik sekali. Jadi bukan tidak mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Ada faham lagi, ini bin Jibril mengatakan bukan bahwa biasanya kalau malam pertama atau hubungan itu tidak harus mengeluarkan darah. La yushtarat khuruj ad-dam 'inda fadh al-bikarah. Tidak disyaratkan atau tidak diharuskan kalau hubungan pertama harus mengeluarkan darah. Itu Syekh bin Jibril mengatakan, pertanyaannya, idza tazawaja syakhs bi fatah muslimah tusalli wa 'inda lailatu zafaf lam yunzil ay dam 'inda al-mubasharah.
jika seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan muslimah dan dia sholat, wa 'inda lailatul safar, di malam hari pertama, lam yanzul ayyi dam 'inda al-mubasyarah, waktu hubungan tidak mengeluarkan darah. Wa qad sami'tu ra'yan tibbiyan yaqul anna hunak halat qalilah aw syadha la yahsul fiha nazf aw 'inda ihfadh al-waqarah. Kata yang bertanya, katanya saya dengar juga ada pendapat dokter bahwa dalam hubungan kadang-kadang tidak harus mengeluarkan darah. في حالة عدم العذرية هل يجوز الاستمرار في زواج أو يحبذ فك الرباط حتى لو كان يرجى منها إصلاح. Katanya kalau seandainya untuk keluar darah itu sebagai bukti bahwa dia masih gadis atau perawan, apakah itu kalau tidak mengeluarkan darah lebih baik kita lepas saja maksudnya dari hubungan itu? Ini bertanya pertanyaannya. Kata Syekh bin Jabri menjawab, la yulzam al-mubashara al-ula khuruj al-bakarah. Jadi hubungan pertama itu tidak harus mengeluarkan darah. La yulzam, tidak harus. Wa fakathiran ma takunu al-mar'atu kabirah aw yazulu anha dhalik bisabab jaryan dam. Kadang-kadang perempuan itu karena sudah dewasa, bisa juga karena banyak mengeluarkan darah waktu zaman haid, menstruasi, atau biwathbah, atau ada sebab lain, mungkin pernah loncat atau jatuh, atau mungkin orang di Indonesia ada yang gunakan sepeda, naik sepeda ya. Jadi kadang-kadang jangan sampai menyangka buruk, berarti telah hubungan sama siapa umpamanya. Wathbah artinya meloncat, atau nahwa dzalik atau lainnya. Fa nansuhaka bi imsak zawjatik wa ihsan adh-dhann biha wa husn as-suhbah siyama wa anta tarju minha salahan insyaallah. Maksudnya lebih baik biasa saja seakan-akan tidak terjadi walaupun tidak mengeluarkan darah, dan peganglah atau tetap menjalin hubungan baik dengan istri Anda kalau memang betul-betul mau untuk kebaikan, salahan insyaallah. Itu Syekh bin Jabrin. Ya kadang-kadang kan fanatik atau malu atau kenapa nanti ini anak tidak gadis lagi, tahu hubungan sama siapa gitu. Apalagi sekarang dikhawatirkan mungkin di Indonesia atau mungkin karena negara yang bebas ya, masalah pacaran bisa juga. Di sini sekarang dengan adanya internet, chatting, kan tidak hanya untuk kenalan dan hanya berbicara, sampai-sampai bertemu, sampai-sampai tidur bersama, dikhawatirkan begitu. Tanya lagi, tazawwajuha faktashaf innaha damimah. Ini biasanya di sini. Jadi setelah dikawin, ternyata perempuan itu tidak cantik. Artinya tidak seperti yang dibayangkan. Itu kan tertutup atau tidak, waktu melamar tidak melihat. Udah percaya nih keluarganya baik-baik atau keluarganya banyak cakep-cakep, ya mungkin sama atau begitu. Jadi bisa menyebabkan setelah kawin. Makanya ini pertanyaannya timbul juga. Lam ara zaujati illa ba'da zawaj. Saya tidak melihat istri saya kecuali setelah perkawinan malam pertama. Wa ba'da dukhuli 'alaiha aktashaft innaha damimah. Setelah saya masuk dan melihat bahwa dia itu bukan orang yang cantik. Wa takhruj minha raihatun karihah. Bahkan ada timbul dari badannya bau yang tidak enak, tidak sedap. Hal 'alayya ithm idza talaqtuha وتزوج غيرها لأنني لا أطيق الزواج بإثنتين. Apakah saya tidak berdosa seandainya saya mencarinya dan kawin sama yang lain, sebab saya tidak bisa kawin dua-dua atau dua perempuan.